Lapor upacara Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017. Siap dimulai. Laksanakan. Wakil Kepala Kepolisian Resort Jepara selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan. Hormat senjata. Rak. Senjata. Rak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional dan operator kenaikan pangkat. Siap dimulai. Laksanakan. Pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur. Rak. Pengibaran bendera Sang Merah Putih. Maju. Jalan. Jalan. Cepat. Gerak. Ini. Gerak. Siap. Lurus. Langkah. Gas. Jalan.
pasukan lepas sampul. Lepas, tangan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan yang ada. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia dapat menerima kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang tertulis dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di data kami, polisi Indonesia, 1. Berbakti pada negara dan bangsa dengan penuh takwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mensyukuri kehormatan bangsa dan negara serta memegang prinsip jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan yang persatuan bangsa serta setiap kawanan pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta menegakkan kesejahteraan dan profesionalisme. Terima kasih banyak. Persiapan Koprapot Pengabdian. Personil menempatkan diri dan laporan. Personil dipersilakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pemberian penghargaan Kepala Kepolisian Resor Jepara kepada personil Polres Jepara yang berprestasi. Personil menempatkan diri dan laporan. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Jepara. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Jepara. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Jepara Nomor Gap 34 Romawi 5 2017 tentang pemberian sertifikat penghargaan di lingkungan Polres Jepara. Kepala Kepolisian Resor Jepara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Pemberian penghargaan kepada anggota Polri Polres Jepara dalam bidang operasional dan pembinaan. 2. Terhitung mulai tanggal keputusan ini ditetapkan, diberikan penghargaan di bidang operasional dan pembinaan kepada anggota Polri Polres Jepara sebagaimana nama-nama personel tersebut dalam kolom 2. Pangkat dan NRP tersebut dalam kolom 3 dan kolom 4, serta jabatan dan penghargaan bidang operasional dan pembinaan di lingkungan Polres Jepara yang tersebut dalam kolom 7 sebagaimana lampiran keputusan ini. Nomor 1. Nama Gunadi, pangkat Aibda, NRP 72020330, jabatan PS Kanit Intelkam Polsek Kalinyamatan.
Penghargaan dalam bidang pengamanan bentrokan antar supporter Persijap Jepara dengan supporter PSS Sleman. Nomor 2, nama Winoto Esa, pangkat Bribka, NRP 81051147, jabatan Brigadir Polsek Wolahan. Penghargaan dalam bidang pengamanan bentrokan antar supporter Persijap Jepara dengan supporter PSS Sleman. Nomor 3, nama Untung Sunoto, pangkat Brigadir, NRP 59110389, jabatan Brigadir Babin Kamtibmas Polsek Wolahan. Penghargaan dalam bidang pengamanan bentrokan antar supporter Persijap Jepara dengan supporter PSS Sleman. Nomor 4, nama Ali Murtado Esa, pangkat Brigadir, NRP 89050195, jabatan Brigadir Satreskrim Polres Jepara. Penghargaan dalam bidang pengamanan bentrokan antar supporter Persijap Jepara dengan supporter PSS Sleman. Nomor 5, nama Hendrik Supriyanto, pangkat Bribda, NRP 96120802, jabatan Brigadir Polres Jepara. Penghargaan dalam bidang pengamanan bentrokan antar supporter Persijap Jepara dengan supporter PSS Sleman. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri. Keputusan Kapolres Jepara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jepara pada tanggal 19 Mei 2017. Kepala Kepolisian Resor Jepara, Yudianto Adi Nugroho SIK, AKBP NRP 77100889, cap tertanda selesai. Pasukan senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan para kabak, para kasat, rekan Kapolsek jajaran, seluruh perwira dan bintara serta PNS yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika, saya akan menyampaikan pesan dari Bapak Kapolres. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang kemarin pada pelaksanaan pengamanan PAM bola antara Persijap Jepara dengan PS Sleman sudah bersedia, khususnya yang tidak tersprint, sudah bersedia bahu-membahu datang untuk membantu senasib sepenanggungan terhadap rekan-rekannya yang lain yang sudah tersprint. Untuk itu Bapak Kapolres menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan seluruhnya, baik yang sudah tersprint maupun yang tidak tersprint, yang sudah melaksanakan tugas baik itu dari Polres maupun juga dari Polsek. Dan nantinya akan ada
seremonial tersendiri buat rekan-rekan yang sudah melaksanakan kegiatan pengamanan PAM bola tersebut. Nanti untuk waktu dan tempatnya akan disampaikan lebih lanjut oleh beliau Bapak Kapolres. Saya sampaikan apa yang menjadi perintah beliau tadi barusan untuk disampaikan pada seluruh rekan-rekan. Baik, saya akan membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI pada upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-109 tahun 2017. Saudari peserta upacara yang saya hormati, saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun berada, semangat kebangkitan nasional tidak pernah mudah, namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari-hari ini. Padahal semangat itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, namun sampai sekarang tetap semangat ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa. Betapa tidak mudahnya para pendahulu merajut angan keindonesiaan saat ini. Sejak awal dalam program Nawacita yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pada awal tahun 2017 ini, meski angkanya membaik dibandingkan tahun sebelumnya, koefisien nisbah Gini atau Gini rasio yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk masih sekitar 40%. Untuk itu Bapak Presiden meminta aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah yang multidimensi. Memang persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa. Bahkan negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama. Beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih sejak dibanding Indonesia. Namun bagi kita mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Bagi kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut. Berlatar belakang pemikiran tersebut, maka kiranya tema pemerataan pembangunan Indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional yang menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogyanya tidak hanya tertanam di dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor. Di sektor kelistrikan, misalnya pembangunan ketenaga listrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar 12 triliun rupiah dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya. Baru-baru ini Bapak Presiden berkenan menjajah langsung Jalan Trans Papua yang sudah hampir selesai dibangun. Dari 4.300 km jalan raya Trans Papua, 3.800 km diantaranya telah dibuka. Dalam bidang agraria juga telah diluncurkan kebijakan pemerataan ekonomi yang bertumbuh pada 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan sumber daya manusia. Kebijakan ini menitikberatkan pada reformasi agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta retail modern dan pasar tradisional.
Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan atau akses dan penggunaan lahan yang dilaksanakan melalui jalur tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial. Melalui program reformasi agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan tora dan pemberian legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat bawah. Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor Kominfo melalui program Palaparing berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi dapat dinikmati secara luas. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, 1 abad lebih sejak organisasi Budi Utomo digagas telah memunculkan dimensi baru dalam lanskap sosial budaya seluruh umat manusia. Perubahan besar telah terjadi yang kalau boleh kita rangkum dalam satu kata kiranya, digitalisasi adalah yang tepat. Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan. Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga 6 kali lebih cepat dari waktu semula. Perizinan di sektor listrik misalnya dari 923 hari menjadi 256 hari. Perizinan pertanian dari 751 hari menjadi 172 hari. Perizinan perindustrian dari 672 hari menjadi 152 hari. Perizinan kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari. Demikian juga perizinan pertanahan dari 123 hari menjadi 90 hari. Perizinan kehutanan dari 111 hari menjadi 47 hari. Perizinan perhubungan dari 30 hari menjadi 5 hari. Perizinan bidang telekomunikasi dari 60 hari dipangkas jadi 14 hari. Pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, dengan inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tata cara baru dalam berhimpun dan berkreasi. Sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan kita dalam berbangsa. Satu hal yang pasti, kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata. Justru karena itulah, maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial. Semoga kita semua meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis sebagai orientasi pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan, maka negara kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-109. Salam Indonesia Bangkit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Jakarta, 20 Mei 2017. Menkom Info Republik Indonesia, Rudi Cap dan tertanda Rudiantara. Tambahan, pidato dari Menkom Info ini khusus untuk kepolisian dalam mensikapi pelaksanaan kebangkitan nasional ini dengan kita siap bangkit dan berubah menuju arah reformasi yang lebih baik lagi. Demikian, selesai. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala anugerah dan rahmat-Mu, sehingga pada hari ini Senin 22 Mei 2017 kami dapat melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, perkenankan kami panjatkan doa kehadirat-Mu agar kegiatan yang kami laksanakan ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari-Mu, sehingga terhindar dari segala hambatan dan mencapai sukses dalam kebersamaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami,
dan dosa-dosa orang tua kami. Berikanlah bimbingan-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, dan bisa menjadi keteladanan bagi kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabulkanlah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Bapak. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Rak. Agak senjata. Rak. Menyanyikan lagu Mars Polda Jawa Tengah. Ya, goyang-goyangan dulu kan. Dari tadi kok saya disuruh MC. Ya. Baik. Saya mau nanya pada seluruh rekan-rekan, khususnya yang pintar. Pasal 13. Jadi rekan-rekan jangan ego sektoral. Yang serse, intel, sabara, lantas, jangan ego sektoral. Itu polisi. Tolong dipedoman pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi Lim Yong Yang, perlindungan, pengayoman dan pelayanan itu ditempatkan di nomor 3. Ditempatkan di nomor 3. Itu tidak boleh dibolak-balik. Betul Pak Kasiwas ya? Nah, tidak boleh dibolak-balik. Yang nomor 2 Gakum, yang nomor 1 Harkamtibmas. Jadi sepanjang itu situasi Kamtibmas tidak terpelihara, kita berhak untuk melaksanakan pemeliharaan Kamtibmas tersebut.
kejadian kemarin pertandingan bola Harkamtibmasnya tidak terwujud, kita berhak melaksanakan pemeliharaan Kamtibmas. Itu tugas pokok kita. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditempatkan paling atas dibandingkan Perkap. Nomor 2-nya gakum. Kalau kita sudah pelihara, tinggal kita gakumnya, penegakan hukumnya. Baru lim yong, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Setelah ini untuk MC terakhir kali sudah nggak usah nyuruh-nyuruh karena sudah mau selesai upacara, jadi nggak saya. Upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan pasukannya.